apa ini? Kartu identitas kan? Anda penjaga sepertimu saja pakai identitas. Selamat pagi, Bos. Pagi. Kamu siapa? Di mana paman penjaga keamanan kita yang sebelumnya? Maaf sebelumnya, Bu. Saya anaknya. Saya menggantikannya di sini. Papa saya sedang dirawat di rumah sakit karena dilukai oleh manajer baru beberapa hari yang lalu saat bekerja. Apa? Dilukai dari orang yang ada di perusahaan kita? Apa kamu tahu dia ada di departemen mana? Saya hanya tahu dia manajer baru, Bu. Namanya Wira. Wira siapa ya? Wira? Wira siapa ya? Manajer Wiradi. Ya Bu, benar-benar. Manajer Wiradi. Lalu gimana keadaan papamu sekarang? Papa saya masih dirawat di rumah sakit. Bulan ini tinggal 4 hari lagi untuk mencapai kehadiran penuh. Jadi saya datang untuk menggantikannya selama 4 hari. Kamu sangat berbakti ya. Tapi kalau kamu menggantikannya bekerja di sini, siapa yang menjaga papamu di rumah sakit? Gak ada, Bu. Saya menggantikannya bekerja di siang hari dan menjaganya di malam hari. Mana bisa papamu sendirian di rumah sakit tanpa ada yang menjaganya? Gini aja, kamu sekarang pergi ke rumah sakit menjaga papamu, dan aku sendiri akan langsung bertemu dengan manajer Wira ini, oke? Tenang aja, bonus kehadiran penuh papamu pasti akan saya bayar tepat waktu. Udah, sana pergi ke rumah sakit. Terima kasih, Bos. Terima kasih. Anda adalah orang yang baik. Semoga orang baik selalu diberkati. Saya permisi dulu ya, Bos. Apa kamu staf di perusahaan ini? Wanita seperti kamu kenapa bicara seperti itu padaku? Aku ini manajer keamanan di perusahaan ini. Kamu gak kenal? Aduh, maaf banget. Saya benar-benar tidak mengenal Anda. Kalau memang Anda karyawan di perusahaan ini, mana kartu identitas Anda? Apa? Berapa? Kartu identitas? Ini, lihat apa ini? Kartu identitas kan? Anda penjaga sepertimu saja pakai identitas. Bisa-bisanya kamu sangat sombong. Kamu jaga bicaramu. Emang kamu nggak punya sopan santun sama sekali? Sopan santun? Kamu masih mau bahas sopan santun sama saya? Kamu ini masih mau kerja atau enggak? Membawa kartu identitas ke perusahaan itu adalah peraturan. Tapi selama ini saya nggak pernah lihat kamu di perusahaan ini. Siapa yang membawamu masuk? Siapa yang membawa aku masuk? Kalau aku beritahu, kamu pasti bakal terkejut. Istriku adalah manajer Aura. Manajer Aura ya? Oke. Kamu tunggu di sini. Sekarang saya akan telepon manajer Aura. Manajer Aura, saya mau kamu datang ke depan pintu perusahaan dalam waktu 5 menit. Dasar sialan! Bagaimana caramu bicara dengan istriku? Ambil ponselku sekarang juga. Ambilkan? Kenapa aku harus mengambilkan ponselmu? Aku beritahu kamu ya, sekarang aku hanya memukul ponselmu karena memukul orang itu melanggar hukum, ngerti? Kalau tidak, aku sudah memukulmu dari tadi. Oke. Kamu seneng banget ya. Kita lihat aja nanti. Siapa yang akan celaka saat istrimu datang nanti? Boleh juga. Kita lihat aja nanti apa yang bisa dilakukan oleh wanita sepertimu. Gimana? Udah lewat 5 menit loh. Mana orangnya? Jangan-jangan kamu hanya menggertakku dengan nomor palsu saja, hah? Nih, aku akan menelpon yang asli dan menunjukkannya padamu. Halo istriku, aku sedang berada di bawah gedung perusahaan kita, sedang digigit anjing penjaga. Kamu cepatlah turun. Duh, tunggu sebentar ya. Bosku memanggilku ada urusan. Nanti baru aku temuin kamu. Aku turun duluan. Oke, aku mengerti. Kamu tunggu aja ya. Oke? Aku akan menunggu di sini. Bos Feli, maaf mengganggu waktunya sebentar. Bos? Mana bosnya? Di mana? Di mana? Di mana bosnya?
Ternyata Anda bos perusahaan ya? Bos, Anda tidak tahu kan? Selama Anda tidak ada di perusahaan, saya yang membuat orang-orang tidak patuh itu menjadi penurut. Menurut perkataanmu, seharusnya aku yang berterima kasih sama kamu. Udahlah, cepat. Gimana istrimu? Bos ini mencariku, tapi aku nggak tahu kemana orangnya. Ini, suamiku? Oh iya, tadi kamu bilang ada yang mengganggumu. Mana orangnya? Sini, aku selesaikan. Oh, bos, kenapa malah Anda? Halo, manajer Aura. Bos, tadi Anda mencari saya, ada keperluan apa? Suamiku, sebenarnya ada apa ini? Salah paham, ini hanya salah paham. Jelaskan dong, salah paham apa? Kamu tanya ada apa? Biar aku kasih tahu ya. Suami baikmu ini memukul penjaga keamanan kita sampai masuk rumah sakit selama aku dinas. Suamiku, apa itu benar? Apa yang benar? Ini semua fitnah. Bos, ini tidak adil, sungguh tidak adil. Bos kan tidak tahu di cuaca dingin seperti ini, penjaga perusahaan itu berada di luar perusahaan dan sampai kedinginan. Tapi dia malah jatuh tertiup angin. Jadi saya mau berniat baik untuk membangunkannya, tapi malah saya yang dituduh. Ini benar-benar tidak masuk akal, bos. Iya benar, ini pasti bukan kesalahan suami saya. Kamu masih berani membantah? Kamu kira perusahaan nggak ada CCTV? Semua rekaman CCTV sebanyak 7.748 roll. Semuanya merekam perilakumu dengan jelas. Bisa-bisanya ya Aura, kamu merekrut orang dengan karakter seperti suamimu ini ke dalam perusahaan. Sebenarnya bagaimana kinerjamu ini? Bos, suami saya ini lulusan universitas, bahkan lulusan luar negeri. Saya merekrut ke dalam perusahaan kita, ya sepenuhnya untuk kepentingan perusahaan kita. Jangankan memukul satpam. Memangnya kenapa kalau memukul? Hanya masalah sepele seperti ini perlu dibesar-besarkan. Anda harus bisa membedakan mana yang lebih penting. Membedakan? Apa perlu saya membedakan? Iya, saya tahu. Emang suamimu ini berpendidikan tinggi. Tapi, perusahaan kita ini mengutamakan karakter dan kualitas pribadi seseorang. Kamu ingat ya? Perusahaan kita ini gak akan pernah mempekerjakan orang seperti suamimu ini. Kamu dipecat. Maksudmu apa? Kalau kamu berani pecat suamiku, maka aku juga akan berhenti dari sini. Saya belum selesai bicara, Aura. Bukan hanya suamimu aja, tapi kamu juga. Kalian berdua, suami istri, segera bereskan semua barang-barang kalian dan pergi dari perusahaan saya. Dan satu lagi, biaya pengobatan penjaga keamanan akan dipotong dari gaji kalian berdua. Bos, saya tadi cuma bercanda, bos. Jangan diambil hati ya. Bos boleh pecat suami saya, tapi jangan pecat saya ya. Saya mohon. Awas kalian.